Radang usus adalah kondisi di mana usus mengalami inflamasi atau peradangan. Kondisi ini muncul karena reaksi keliru dari sistem kekebalan tubuh terhadap jaringan pencernaan yang normal dan sehat. Radang usus adalah penyakit jangka panjang dengan gejala yang biasanya muncul dan menghilang selama beberapa waktu. Tingkat keparahan gejala yang muncul tergantung pada bagian mana saja yang mengalami peradangan. Perlu diingat bahwa gejala yang muncul pada orang-orang tidaklah sama. Beberapa orang mungkin akan mengalami muntah-muntah, anemia, dan demam tinggi. Kondisi ini akan datang dan pergi selama kurun waktu yang lama. Ketika kambuh, gejala bisa ringan atau amat parah. Hingga kini radang usus belum diketahui penyebab dasarnya. Pola makan dan tingkat stres seseorang bisa meningkatkan risiko seseorang menderita radang usus. Namun keduanya bukanlah jadi penyebab utama. Selain meredakan gejala yang muncul, pengobatan radang usus juga dilakukan untuk mengurangi risiko komplikasi yang mungkin terjadi. Lantas bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari penyakit radang usus? Kenali fakta seputar radang usus yang akan dibahas dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Oke, itu tadi tuh. Nah, ini sekarang kita sudah bersama Prof. Ari. Halo, Prof. Ini kita akan membahas mengenai radang usus. Prof. Tapi sebelumnya nih, Prof, ini banyak sekali hoax atau misalnya ini mitos atau fakta nih, Dok. Tadi dibilangnya makan mie, kebanyakan itu kan ternyata bisa menyumbat usus, terus ternyata bisa bikin radang usus. Itu mitos atau fakta, Prof? Itu mitos. Mitos. Jadi sebenarnya kalau kita makan, di dalam lambung itu udah dicerna. Dicerna sedemikian rupa sehingga membagi bagian-bagian kecil pada saat masuk ke usus halus. Jadi nggak bisa tuh misalnya walaupun bentuknya di luar tuh mie itu kayaknya sesuatu yang bisa nyumbat, tapi kalau udah di usus udah pasti akan dicerna ya, Dok. Di lambung udah hancur, kemudian udah dicerna, diserap. Mungkin takutnya itu mereka pikir kayak namanya mie itu kan ya. Siapa tahu ada yang keras gitu kan, malah nyumbat makin lama nyumbat ke usus. Padahal itu hoax ya, hati-hati ya. Hoax, hati-hati. Jadi masih mau makan mie? Masih dong, kan hoax tadi. Oh iya, oke. Oke, Prof, kita lanjut lagi nih mitos atau fakta mengenai radang usus. Makan pedas. Picu radang usus, mitos atau fakta? Mitos. Yes. Aku suka. Pertama yang jelas saya peminat makan pedas soalnya. Oh, subjektif di dokter nih. Enggak, artinya begini, bahwa kita kan tergantung gini. Kita itu sehat atau tidak itu dulu. Iya, betul. Kalau kita memang lagi punya permasalahan dengan lambung, misalnya memang lagi sakit mah kita kambuh, perih, ya tentu jangan makan yang pedas. Atau kita lagi diare, tentu lagi makan pedas. Kalau kita sehat nggak ada masalah, tapi sekali lagi tetap tidak boleh berlebihan. Nah, jadi tidak boleh berlebihan. Apapun lah yang namanya berlebihan pasti nggak bagus gitu loh. Apalagi tadi nih pagi-pagi udah makannya pedas, kontan bisa diare. Karena kan memaksa usus. Kebetulan memang sudah ada isinya, dipaksa usus untuk keluar gitu loh. Jadi ini hal yang mesti diperhatikan. Tapi apakah itu langsung memicu radang usus? Saya bilang itu mitos. Gitu. Begitu. Ya, jadi makan pedas tidak menyebabkan radang usus ya. Selamat lagi. Cuman gini, yang mesti saya perhatikan kadang-kadang pasien-pasien saya itu, kan ini lagi musim-musimnya level-levelan pedas. Nah kita mesti pastiin tuh bagaimana dia membuat level pedas tersebut. Kalau memang dari cabe, benar-benar dari buah cabe, dari cabe, sayur cabe itu rasanya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dicampur zat kimia. Itu yang jadi timbul masalah. Zat kimia itulah yang akan menyebabkan gangguan atau kerusakan pada lambung kita. Nah, terus untuk membedakan nih, Prof, ini pedas karena cabe dan pedas karena zat kimia. Ya, ini memang susah ya kita ya. Artinya kan kecuali bikin sendiri udah pasti itu udah aman itu. Tapi ya sekali lagi memang kita mesti lihat dulu ini kita belinya di mana gitu loh. Kalau memang di suatu tempat rumah makan yang terpercaya segala macam rasanya sih tidak. Tapi kalau kita di pinggir jalan dalam tanda petik nggak jelas itu dia. Pedesnya ini benar-benar pedes karena cabe atau pedes karena zat kimia. Ini yang jadi berarti mendingan nyambel sendiri aja. Nah, betul sekali. Nah, ini yang fakta atau mitos berikutnya, Dok. Ini untuk orang yang berolahraga. Seperti saya nih orangnya itu olahraga banget, Dok. Olahraga setelah makan itu sebabkan radang usus. Fakta atau mitos, Dok? Kadang kan emang kan suka kalau habis makan terus kita olahraga suka sakit tuh, Dok. Ya kan? Ini jelas mitos. Karena ngomongin radang usus. Tapi apakah kita habis makan boleh nggak loncat-loncat? Nggak boleh. Nah, kenapa ya tadi? Yang kita takutin kalau kita ini kan habis makan. Makan kalau kita lagi salah satunya kalau kita makan itu
terakhir itu 2 jam, kalau mau tidur itu 2 jam selambat-lambatnya. Ya. Termasuk juga kalau kita habis makan itu nggak boleh loncat. Kenapa? Karena kan lambung kita ini seperti kantong. Jadi makanan itu akan bertahan di dalam kantong itu kira-kira 6 jam. Kalau kita makan yang tinggi lemak itu bisa lama lagi, bisa 8 jam, 10 jam. Bahkan ada pasien saya makan sate kambing muda itu ya, setengah matang, itu pada saat saya endoskopi, pada udah puasa 6 jam masih ada itu dagingnya di lambung misalnya gitu. Oh iya dong. Jadi itu kembali lagi tergantung kita makan. Nah, kalau kita ini makanan masih ada di lambung, kita loncat-loncat, dia akan merangsang naik ke atas. Nah, itulah makanya tadi olahraga tadi. Apakah tadi olahraga ya bisa menyebabkan radang usus? Habis makan langsung olahraga langsung ini tadi tidak. Tapi tadi saya bilang tadi ya kalau tadi memang ini misalnya tadi kita makan kemudian kita loncat-loncat ya tentu tadi bisa saja dia menyebabkan reflux gitu loh. Oh gitu. Jadi supaya tidak reflux kita ya tentu dong kalau habis makan ya duduk dulu ya kan. Kalau mau tidur aja kan 2 jam, kalau untuk aktivitas ya duduk dulu lah setengah jam. Iya benar makannya gitu. Karena makanya kalau misalnya di restoran itu ya yang pemilik restoran jangan bikin orang buru-buru pengen pergi. Kalau bisa tunggu dulu nggak apa-apa. Kartu kayak apa kayak gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kayaknya ada dendam tersendiri. Ada soalnya belum apa-apa udah diberes-beresin. Udah ya, ini udah ya. Saya mau diusir gitu dong. Sabar Oh, ya, Pak. maaf, Bu. Oke. Selanjutnya, fakta atau mitos bahwa semua nyeri atau sakit pada perut adalah gejala radang usus. Ya, ini sekali lagi ini mitos. Mitos. Ini penting sekali. Saya rasa masyarakat harus tahu bahwa nyeri perut itu boleh dibilang 1000 penyebabnya. Saya bilang begitu. Pertama kita bicara soal nyeri perutnya itu daerah mana. Di daerah ulu hati itu beda penyebabnya. Di perut kanan atas itu beda penyebabnya. Di perut kiri atas itu beda penyebabnya. Di sekitar pusar juga penyebabnya beda. Di pusar kiri kanan, atas bawah, pokoknya tergantung lokasinya. Pertama, kemudian kedua adalah tergantung bentuknya. Misalnya kalau tadi ini nyeri panas dada seperti terbakar itu asam lambung naik misalnya. Kalau dia misalnya bentuknya nyerinya itu mules kayak mau BAB, mungkin ini mau diare. Itu mulesnya kayak apa tuh dok? Aku bingung tuh dok. Misalnya gini, sekarang yang mules Mas Bekti misalnya mau BAB, pernah mules nggak? Yang bagian perut air besar. Nah itu biasanya kita perut mules bagian bawah itu. Betul, bagian bawah ya. Jadi bagian bawah ya kalau mules. Nah itu ya, atau pernah diare nggak? Pernah. Ya kita kira-kira begitu. Itu biasanya kalau diare itu mulesnya di perut bawah. Itu artinya apa? Peristaltik usus kita itu bergerak cepat untuk memindahkan bagian dari sisa makanan ke bawah, ke usus tadi untuk keluar. Kalau gitu. ada mah dok? Nah kalau mah biasanya ini daerah ulu hati dan dia bukan mules, nyeri, perih. Nah kalau juga di perut kanan atas itu tembus ke belakang, kita bilang dari kanan batu empedu. Ada itu nyeri kolik namanya. Minta ampun itu sampai melintir-melintir keluar keringet dingin tuh biasanya seperti itu. Radang usus tadi dok? Nah kalau radang usus tadi biasanya nyeri-nyeri perut di kanan kiri nggak nyaman dan biasanya bisa berhubungan dengan makan tertentu gitu loh. Jadi sekali lagi nyeri perut itu bisa macam-macam, bisa radang usus, bisa karena mah, bisa karena radang empedu, bisa karena liver juga bisa karena problem di pankreas, bisa karena usus halus, usus besar. Jadi saya bilang 1000 macam, 1001 macam lah istilahnya. Tapi untuk radang usus itu sendiri maksudnya nyerinya beda-beda. Jadi kalau misalnya masyarakat berobat ke dokter memang mesti disampaikan dengan jelas nyeri perutnya itu sebelah mana gitu loh. Ya tentu dokter akan tanya-tanya, tapi lebih bagus lagi kalau pasien juga cerdas. Maka saya selalu mengedukasi pasien juga mesti cerdas. Ketika merasakan sesuatu coba perhatiin deh. Kadang-kadang kan kadang-kadang ada beberapa pasien saya tulis deh Pak, Bu. Kalau ibu lagi sakit tulis, kan kadang lupa. Nyeri perut di kanan bawah, berapa lama, catat semuanya lengkap. Jadi kalau ketemu ke dokter tinggal duduk, laporan. Nah, itu pasien cerdas mesti seperti gitu. Ini menarik banget ya untuk kita semua. Nah, dan juga mengenai radang usus ini kita juga harus tahu nih dok cara untuk mencegahnya dan juga cara untuk mengatasinya. Jangan dijawab dulu dok, sesaat lagi kita akan bahasnya tetap di Ayo Hidup Sehat. Wah, jadi ternyata banyak juga makanan-makanannya dok itu. Jadi takut ya? Jadi takut itu makan itu, dia takut radang. Kita konfirmasi jadi dulu. ada daging, ada yogurt gitu dok. Jadi prinsipnya begini, bahwa memang kita berusaha untuk menghindari jangan sampai susah BAB, konstipasi. Per definisi apa sih yang disebut konstipasi atau BAB itu? Apabila buang air besar kita itu dalam bicara frekuensi, dalam bicara itu hanya 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 3 hari sekali. Ya kalau secara normal itu tiap hari bagus ya.
tiap hari atau 2 hari sekali. Atau tadi bentuknya walaupun misalnya tiap hari tapi bentuknya seperti kotoran kambing itu termasuk konstipasi. Nah, jadi kembali lagi tadi kita lihat dulu tadi misalnya ada biasa dia makan apa tadi? Contohnya apa sih tadi itu? Pisang muda. Pisang muda misalnya, ya kan. Tapi ini memang bentuk kesemek misalnya. Kalau buat dia itu tidak membuat konstipasi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi memang intinya kita mesti tahu, ketika kita mengkonsumsi serat, mesti diimbangi banyak minum untuk dorong. Begitu juga tadi daging merah. Daging merah betul, memang bisa merangsang terjadinya konstipasi. Tapi kalau dia diimbangi dengan sayur-sayuran buah-buahan, itu bisa tidak masalah gitu loh. Jadi prinsipnya adalah ketika makanan-makanan tersebut tidak menyebabkan konstipasi, tidak ada masalah sebenarnya gitu. Kalau yogurt tadi malah bagus, itu probiotik. Probiotik itu justru bisa memperlancar buang air besar kita gitu. Bahkan ada beberapa pasien malah karena terlalu banyak misalnya jadi malah diare akibat terlalu banyak yogurt tadi misalnya. Oh gitu. Oke, jadi jangan takut makan. Ya, makan. Tetap harus diimbangi dengan serat ya dok ya, sayuran, buah-buahan dan juga minum yang banyak. Nah ini fakta atau mitos berikutnya dok. Jadi stres itu dapat meningkatkan resiko radang usus. Fakta atau mitos dok? Iya. Stres. Ya, jadi ini jadi pertanyaannya stres dapat merangsang apa ini ya gitu ya. Ini bisa memang jawabannya bisa iya dan tidak. Pada kesempatan pertama mungkin saya jawab dulu ini mitos. Mitos ya. Ya, mitos ya, tapi ini tadi. Nah, sekarang apa sih maksudnya gini? Nah, ini sekarang stres tuh lihat stres apa ini? Kalau ada beberapa pasien-pasien yang stres menyebabkan asam lambung menjadi meningkat. Betul. Ya, asam lambung meningkat tentu dengan faktor-faktor lain, mungkin jam makan yang nggak dijaga, bisa saja akhirnya menimbulkan radang pada lambung, radang lambung ya. Kemudian ada beberapa pasien-pasien yang kita bilang radang usus, peradangan usus, IBD kita bilang penyakit radang usus. Itu pada beberapa keadaan stres, misalnya karena faktor kelelahan, kecapean itu akan memperburuk keadaan, gitu loh. Tapi tidak secara langsung, misalnya orang stres nanti radang usus tidak, tapi dia bisa tadi mempercetuskan atau memperburuk kondisi tersebut, gitu loh. Jadi bukan kita mesti membedakan antara penyebab dan faktor yang mencetuskan kondisi tersebut gitu. Itu mitos berarti ya. Nah terakhir dok, kalau misalnya udah terkena radang usus nih, apa yang harus dilakukan? Ya, prinsipnya tadi pertama diagnosis radang usus itu keluar dari dokter. Kadang-kadang pasien-pasien kita itu mendiagnosis dirinya sendiri. Dia nyeri daerah ulat bilang, aduh gue radang usus nih. Nyeri di sayap usus gue radang usus nih. Itu tadi bahwa informasi mengenai radang usus itu keluar dari dokter. Tentu dokter setelah melakukan pemeriksaan, ya fisik, kemudian mungkin didukung lagi laboratorium, atau bahkan sudah dilakukan kolonoskopi gitu loh. Nah, memang yang utama adalah menjaga makan, ya makan. Apa sih makan-makan yang merangsang yang membuat kondisi tersebut tambah buruk? Tentu asam-asam pada pedas mesti dihindari. Kemudian juga makanan-makanan yang tinggi lemak, ya kan tadi karena memang intinya makanan-makanan seperti coklat, keju, daging-daging merah itu atau seafood, joro-joroan itu akan membuat kerja lambung usus bertambah berat. Gitu. Jadi hal-hal yang mesti dijaga. Luar biasa ini dokter ini. Memang Prof ke enak ya. Langsung aja deh kalau mau tanya-tanya langsung sama profesor aja. Baiklah kalau gitu. Waktu Juani yang dok, mohon maaf ya waktunya habis ya dok ya. Terima kasih banyak ya Prof sudah hadir di Ayo Hidup Sehat dan jangan lupa selalu nonton Ayo Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One, dan kalau ketinggalan bisa lihat di laman viva.co.id. Iya, kalau begitu saya Indra Bekti. Dan saya Dr. Eni Tarlin pamit. Sampai jumpa dan jangan lupa Indonesia. Ayo hidup sehat.